kita nggak tahu anak kita itu berada di sensori yang mana, yang hiper atau yang hipo, maka kita akan sulit untuk membantu anak kita. Maka dari itu beberapa minggu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai sensori satu persatu, 7 sensori. Saya harap para peserta yang ada di sini sudah mengetahui kira-kira anaknya sensorinya, tiap sensori itu apa? Apakah normal, tidak ada masalah, apakah hipo ataukah hiper. Hipo dan hiper pun itu ada dibagi dua lagi. Nah, dari 7 sensori itu yang paling istimewa itu adalah sensori proprioseptif. Karena proprioseptif itu bisa menenangkan anak-anak yang sedang mengalami overload, sensory overload. Nah, maka dari itu proprioseptif ini sangat penting untuk kita tahu kira-kira anak kita itu suka yang aktivitas yang seperti apa. Karena kadang-kadang satu aktivitas itu meliputi 2-3 sensori. Jadi mungkin sensori proprionya dia butuh, tetapi di dalam aktivitas itu ada berkaitan juga dengan vestibular. Tapi vestibularnya dia hiper. Jadi nantinya akan terjadi kontradiksi. Ya. Jadi kalau mamanya, loh itu kan aktivitas itu kan proprio, ya, tetapi kita harus melihat lagi apakah ada sensori lain yang terlibat di sana. Nah itu nanti akan saya bicarakan pada waktu kita membicarakan mengenai suatu aktivitas. Aktivitas ini kalau mamanya suatu aktivitas ini sensori apa saja yang turut terlibat di sana. Nah kadang kita jadi bingung ya, orang tua bingung loh, kenapa ini sama-sama proprionya tapi yang ini dia nggak mau, tapi yang ini mau? Ya karena sensori yang terlibat, sensori lain yang terlibat itu. Oke, saya akan mulai ya. Kita hari ini kan mau membicarakan mengenai persiapan lingkungan sekolah dan ruangan kelas untuk kebutuhan sensori ABK. Nah, semua orang tua biasanya itu kalau paling sensi kalau urusan sama sekolah. Kalau di rumah itu masih ya kita masih bisa, walaupun anak kita nggak perfect amat, tapi orang tua masih bisa menanggulangi kalau nggak terlalu ekstrim ya. Tapi kalau urusannya di sekolah, orang tua nggak boleh ikut masuk sekolah. Kalaupun ada yang ikut, boleh ngikut mungkin pembantu atau caregiver boleh masuk ke sekolah, ke dalam kelas, maksud saya. Tapi itu pun mungkin cuma level TK ya. Setelah itu, untuk level SD kayaknya sulit untuk kita masuk ke dalam kelas. Nah, biasanya mereka sekarang ini menyediakan shadow teacher. Nah, shadow teacher itu bisa satu anak, satu shadow teacher, bisa juga satu shadow teacher menurture 2-3 anak special need. Nah, ini yang biasanya juga sulit. Nah, shadow teacher ini harus tahu ya, setiap anak ini anak yang dihadapin itu anak yang seperti apa, mereka harus tahu. Terus bagaimana caranya kalau anak ini lagi bermasalah di dalam kelas ya. Bermasalah itu macam-macam. Kebanyakan karena anak-anak ABK ini mempunyai masalah sensori, ya bermulanya ya karena sensori ini yang membuat mereka
menolak untuk duduk terus, atau dia mau keluar kelas, atau dia melakukan gerakan-gerakan yang mungkin mengganggu anak-anak pada umumnya, pada anak-anak yang lain. Jadi menurut saya jadi menurut saya hal ini sangat penting. Sebelum kita membuat anak kita itu menjadi satu korban, maksudnya dia bukan korban ya, dihakimi bahwa yang bersalah itu anak kita, tanpa kita mengerti kebutuhan anak kita, itu kayaknya kurang fair ya untuk kita. Maka dari itu, kalau suatu sekolah dia mau menerima anak kita untuk masuk di dalam sekolah mereka mestinya juga ikut membantu menyediakan kebutuhan anak kita di dalam aktivitas setiap harinya. Bentar, saya mau share screen ini. Satu hal, pada waktu kita mau meminta anak kita melakukan satu aktivitas yang berhubungan dengan sensori, kita harus tahu kita jangan pernah memaksakan aktivitas sensori apabila anak menolak. Nah, kalau anak udah menolak, setelah itu kita harus menginvestigasi kenapa dia menolak sebelum kita melakukan mungkin mengganti hal yang lainnya. Karena kalau kita sembarangan mengganti, kita juga akan terjadi penolakan yang satu, penolakan kedua, penolakan yang ketiga. Kalau kita cuman ngawur, pokoknya ini katanya aktivitas sensori tanpa kita tahu kebutuhan anak kita, maka kita sebagai orang tua bisa gagal untuk memperkenalkan aktivitas yang berhubungan dengan sensori. Sensori yang menurut kita, nah inilah yang kamu butuhkan. Ya. Tapi kalau anak menolak, tolong investigasi kembali. Mungkin kita yang salah. Nah, atau gerakan tersebut meliputi sensori apa saja. Nah, kita lihat sensori anak kita itu hiper atau hipo. Nah, kalau hiper, saya ulangi, mungkin saya refresh lagi untuk pola pemrosesan sensori, ada hipo dan hiper. Kalau hipo itu seperti orang yang sensornya itu tidak bisa menerima rangsangan yang ada dengan semestinya. Jadi dia kurang menerimanya. Jadi anak-anak ini kayaknya walaupun di sebelahnya itu ada rangsangan yang menurut kita udah cukup, bagi dia masih belum cukup menerima itu sebagai sebuah informasi. Artinya apa? Kalau dia tidak bisa menerima itu sebagai suatu informasi atau data, maka anak ini nggak akan memberikan respon. Nah, karena datanya yang dia terima dia juga nggak menerimanya secara lengkap, atau dia merasa saya nggak menerima data itu, kayak orang biasanya gini, ada banyak kasus anak-anak itu luka dan berdarah-darah dan dia nggak merasa sakit. Nah, kata orang tuanya, oh dia hebat ini, anak ini nggak merasa sakit. Tapi yang kita pikirkan berarti otak anak kita tidak bisa menerima rangsang sakit itu, rangsang sakit yang mestinya dia harus memberikan respon. Mungkin dia memberikan respon berteriak, atau menangis terhadap rangsang sakit itu. Karena apa? Rangsang sakit itu adalah suatu rangsangan yang akan bukan cuma untuk memberitahu orang, kadang-kadang menyelamatkan anak kita dari sesuatu yang mungkin akan
akan mempunyai efek yang lebih serius lagi. Kalau umpamanya terjadi pendarahan, terus atau terjadi luka yang begitu besar tapi dia nggak apa-apa, kita juga nggak akan tahu. Akhirnya mungkin akan terjadi suatu infeksi yang malah membuat persoalan menjadi lebih serius gitu. Jadi untuk ini sangat penting sekali. Kita harus tahu kondisi anak kita sesungguhnya dari setiap sensori, dia mau hipo atau mau hiper. Nah, hipo ada dua macam. Kalau low, registrasi rendah dan pencarian sensasi. Dua-duanya tidak bisa menerima stimulus yang masuk, rangsang yang masuk dengan sewajarnya. Jadi kurang ya. Yang diterima itu kurang. Mungkin nggak mestinya 100%, ya dia pasti kurang dari 100%. Nah, kalau registrasi rendah itu anaknya tidak berusaha mencari rangsang itu dan dia terlihat lebih pasif. Kalau pencari sensasi, anaknya akan kelihatan aktif ke sana kemari, dan Anda akan melihat anak yang seperti ini anak yang super aktif di lingkungan kita. Nah, kalau hipersensitif atau overresponsif ini dia ini, maaf, ini saya keliru. Mestinya bukan responsif, sensitif. Jadi kalau sensitif ini, hipersensitif ini, anak ini yang cenderung nantinya akan menjadi anak yang trauma. Karena dia mestinya menerima itu 100, nggak taunya dia menerima itu mungkin 150%. 150% dari yang kita terima. Nah, itu membuat dia banyak kali sangat berhati-hati untuk sesuatu yang dia belum tahu, dan anak ini mudah trauma. Tidak mudah untuk percaya lingkungan baru, orang baru, dan sebagainya. Atau baju baru, atau apapun yang baru yang dia nggak tahu. Nah, jadi dia cenderung kita melihatnya, anak ini sensitif ya. Kena apa sedikit kok responnya sudah seperti ini ya. Nah, karena dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik, yang berkaitan dengan sesuatu yang dia tidak tahu atau lingkungan yang baru. Untuk yang kedua adalah penghindar sensasi, karena pengalamannya nggak enak-enak itu, jadi dia anaknya jadi lebih cenderung kalau bisa saya tidak melakukan kontak yang akan memberikan input sensori. Jadi anaknya cenderung semua aktivitas yang melibatkan, mungkin cuman lihat ngomong, waduh ini nanti saya kalau masuk ke sana saya pasti akan kena senggol sana senggol sini, dan saya nggak suka. Yang perlu diketahui mengenai yang hipersensitif itu ya saya menimbulkan trauma. Kalau kita berkaitan dengan sensitif ini kita harus lebih hati-hati. Nah, anak-anak ini kan sudah mudah, jadi memberikan aktivitas ke dia, lebih bagus kita menerangkan dulu atau memberi contoh, harapkan dilakukan oleh anak. Jadi anak kita persiapkan dulu, berikan informasi yang dia harus tahu. Setelah ini kita akan melakukan apa. Nah, informasinya itu bisa mungkin dari video atau dari ibu tunjukkan sendiri, kita tunjukkan sendiri secara fisikal atau melalui tubuh anak yang lain. Yang pasti dia harus tahu dulu. Nah, terus untuk menghindari yang kedua dan ketiga ini, untuk menghindari dia pada waktu kita melakukan aktivitas tersebut dengan anak, kita lakukan dengan perlahan. Apapun aktivitas yang kita mau berikan ke dia. Jadi kalau mungkin sama aktivitasnya dengan anak-anak hiper ya. Karena anak hiper kita mungkin melakukannya dengan
kecepatan normal. Tapi kalau anak-anak ini kita harus melakukan dengan kecepatan rendah dengan aktivitas yang sama, perlahan. Terus lah kalau bisa ini lakukan dengan ritme, bukan kalau bisa ya, memang harus dengan ritme. Jadi akhirnya kalau kita punya ritme, anak ini akan mengetahui kapan akan dilakukan kembali. Ya, jadi mungkin dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia tahu setelah itu kita menghitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tiap satu mungkin kita akan melakukan gerakan itu kembali.